Balik lagi bersama aku Salsabila Febianti di Zaza Channel. Oke guys, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya men-setting router board Mikrotik secara virtual ya. Jadi nggak ada alatnya tapi kita bisa nyeting untuk belajar gitu ya. Langsung aja kita start sistem operasi dari Mikrotik yang kemarin udah kita buat ya. Itu langsung aja kita start. Kemudian kita tunggu sampai terbuka halaman loginnya. Nah, kalau misalnya udah muncul starting seperti ini, kalian jangan login ya. Kalian jangan login Mikrotiknya di VirtualBox. Kalian harus masuk ke aplikasi Winbox untuk menyeting di situ. Di sini bakal otomatis terkoneksi ya. Itu kan ada beberapa pilihan MAC address, IP address, terserah lah kalian mau milih yang mana. Saya itu bakal biasanya milihnya yang MAC address yang di bawahnya itu. Saya klik kemudian di connect ya. Ini di pojok kanan itu ada bacaan connect ya. Pojok kanan ada connect, kemudian kita koneksi. Ini tunggu aja, ntar dia pasti langsung masuk ke halaman beranda utama untuk settingannya. Nah, ini kita udah masuk di berandanya. Wah, ada banyak sekali pilihan fitur-fiturnya ya. Cuman karena sebelumnya saya sudah melaksanakan konfigurasi atau settingan gitu ya. Ini kan ada bekas-bekas nih, bekas IP-nya saya yang udah diganti-ganti. Jadi kita harus mereset konfigurasinya. Pertama ke sistem, kemudian di sini reset configuration. Nah, itu yang no default configuration di checklist, kemudian reset configuration. Nah, ini udah direset, kemudian udah masuk lagi ke halaman utama. Yang paling pertama adalah kita ganti nama, itu ke sistem identify, kemudian ini kita ganti nama bawaan Mikrotiknya sesuai dengan yang kita mau. Misal saya pengen namanya Mikrotik Zaza lah, atau Zaza Mikrotik, terserah kalian lah. Apply, lalu oke. Nah, nama otomatis terganti. Nah, di sini kita ingin menambahkan keterangan tambahannya untuk interface-nya. Ini ada header 1, ada header 2. Kita klik aja, double klik gitu ya. Double klik header 1, kemudian kita tambahkan internet gitu. Jadi kita tahu nih, oh ternyata header 1 itu ngarahnya ke internet. Terus kita apply lalu di oke. Lakukan hal yang sama pada header 2. Header 2 ini untuk klien, berarti kita tambahkan klien atau PC ya, PC klien. Apply, oke. Selanjutnya kita atur IP, kemudian ke DHCP klien ya. Kita jadi klien itu DHCP. DHCP klien, diklik. Nah, di sini kita cuman ngecek doang ya. Itu statusnya udah bound atau belum. Kalau misalnya udah bound berarti udah oke. Kemudian di close aja. Lanjut kita pasang IP firewall. Ini di sini ada beberapa pilihan ya, di atasnya kan ada fitur apa itu, terus ada NAT. Nah, kita pilih yang NAT. Kemudian kita klik yang tanda tambah ini, tambah. Nah, di sini di generalnya tuh chainnya itu kita ganti jadi SRC NAT, kemudian out interface-nya ganti jadi Ethernet 1. Ether 1 internet. Nah, ini kan ada kotak checklist gitu ya. Itu kotak checklistnya jangan di checklist, biarin aja kosong kayak gitu. Terus udah dari general kita ke action si accept-nya ganti jadi masquerade. Nah, kemudian kita apply lalu di oke. Nah, di sini berarti sudah ada ya, sudah muncul, mantap. Sekarang saatnya kita setting IP untuk klien IP, kemudian di sini address, lalu tambahkan di sini IP-nya ya. Contoh saya mau nambahinnya 192.168.10.1/24. Pakai slash ya, inget ya. Terus di sini interface-nya pakai header 2 klien. Ingat, apply lalu di oke. Jadi jangan sampai headernya pakai header 1. Soalnya kan kalau header 1 kan dia maksudnya ke internet. Nah, kalau misalnya header 1 itu kita nggak usah konfigurasi lagi. Biasanya udah tersedia otomatis gitu dari si routernya, oke? Jadi khusus untuk yang header 2 aja. Sip. Lanjut lagi kita setting ke IP, kemudian DHCP server. Di sini kan ada tanda tambah ya, jangan di situ. Kita ke DHCP yang setup sebelah kanan sini. Nah, di situ ganti jadi header 2 client. Selanjutnya tinggal kita next aja. Next. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita cek dulu ya ke new terminal, kemudian kita ping di sini. Kita pakai 8.8 dulu, 8.8 DNS Google. Kalau misalnya udah size TTL time statusnya udah oke gitu ya, nggak ada bacaan kayak request timeout, itu berarti udah oke. Ini kita belum nyeting DNS ya tadi. Kita kan belum nyeting DNS. Harusnya kan nyeting DNS dulu ya untuk DNS Google. Sebenarnya kalau saya sih kadang nggak pakai settingan DNS juga
udah TTL gitu. Cuman teman-teman bisa kok setting manual dulu gitu ya. Caranya itu ke IP, kemudian di situ nanti akan ada DNS set. Nah, di sini servernya isi aja 8.8.8.8, apply lalu oke. Terus dicoba ke terminal lagi ya. Di sini kita coba ping lagi. Kita panggil 8.8.8.8. Set. Ya udah sama aja keluarnya. Tetap segitu. Nggak ada bedanya. Jadi ya terserah teman-teman mau kayak gimana konsepnya. Mungkin lebih pengen statik atau dinamis, terserah lah. Di sini karena udah selesai settingan di Winbox-nya, kita masuk ke VirtualBox. Di sini kalian harus menjalankan salah satu sistem operasi ya. Sebagai klien Windows 7 saya jalankan. Ini sebagai klien ya. Jadi pastikan harus mempunyai sistem operasi Windows. Kemudian ada mikrotiknya juga gitu untuk settingan yang router ini. Kenapa? Karena kita itu kan sistemnya kan virtual, otomatis sistem operasi yang dijalankan juga ya harus virtual. Kalau enggak ya jaka sembung, nggak nyambung gitu. Langsung saja kita coba di sini langsung di ping ya tanpa settingan apa-apapun di IP kliennya. Sini kita ping 8.8.8.8. Pengen tahu kalau misalnya DHCP bakal nyambung atau enggak. Ternyata nyambung, TTL. Coba kita ke gateway, ping 192.168.10.1 ya, bener ping TTL juga. Oke, berarti DHCP kesambung. Nah, sekarang kita coba yang statik. Ini di pojok kanan bawah cara nyetingnya untuk statis itu ada open network and sharing, kemudian change adapter settings. Ini di double klik local area network, kemudian ada properties. Nah, ini ntar kita pilih yang IP versi 4 ya, IP versi 4 ya benar. Double klik lagi, properties lagi, kemudian use the following IP address. Ini kita statik ya. Ini pakai IP-nya yang 192.168.10.2. Kenapa 10.2? Karena turunan dari si IP yang 10.1 yang tadi yang di Winbox ya. Ini kan untuk klien gitu istilahnya. Nah, gateway-nya baru yang 10.1. Kemudian kita kita close, kemudian kita lakukan ping atau pengecekan di command prompt. Itu pakai Windows terus di Windows kolaborasi lagi Windows R lah istilahnya. Terus kita ping ya di sini ping 8.8 ke DNS Google dulu. Coba lagi. Saya takutnya salah ngetik. Coba lagi ping 8.8.8 enter. Nah, udah TTL. Berarti untuk DNS Google udah TTL. Kita coba ping ke gateway 192.168.10.1. Sini udah TTL juga. Oke, berarti secara statik maupun DHCP dah oke. Terima kasih guys. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak. Kita lanjut lagi di pembelajaran selanjutnya.